You made the birds to sing and bells to ring when I gave you my heart. You birds grace skies so blue, made the sun come shining through when I gave you my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise. Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Rulis Morangkir. Oke Selamat Bang, malam. dan pada malam hari ini kita We Talk spesial ngobrol santai Kita Alkitab. tunggu-tunggu tuh acara Iya, itu. Ngobras, pokoknya setiap bulan kita pasti ada ngobras ya. Ya. Kita mau belajar satu persatu kitab dan hari ini giliran kitab bilangan. Oke. Dan tentunya kita ditemani oleh seorang pengajar yang memiliki karunia mengajar sangat hebat lah Bang. Mm-mm. Ini Bang dari Dan udah pakar. nggak asing lagi, sudah sering bersama-sama dengan kita. Ya. Ibu Rita Wahyu, thank you Ibu. Welcome. Shalom untuk kebersamaannya bersama-sama dengan kita. Dan pada malam hari ini ya saya mau menyapa dulu buat teman-teman semua baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta atau ada di tempat lain. Kemarinnya ada yang WA juga +1 berarti dari Amerika. Tuh, Bang. Amerika. Oke. Kita mau ucapkan yuk kita belajar bersama. Saya pun sambil ngobrol begini juga sambil belajar lagi saudara ya. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol tentang kitab bilangan. Langsung saja saya mau memberikan waktu kepada Ibu Rita untuk memberikan selayang pandang dulu. Sebab di kitab bilangan ini juga ada banyak hal nih yang kita bisa diskusi nih. Oke. Ya silakan Ibu Rita. Kita mulai dari Torah dulu. Torah Shefiktah, Torah yang tertulis. Ada 5 kitab. Nah, kitab yang pertama adalah kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian, kata dalam bahasa Indonesia Kejadian, adalah terjemahan dari kata Genesis. Genesis dari bahasa Yunani, yang dimana bahasa Yunani ini mengambil tema dari kitab pertama itu, bahwa temanya adalah penciptaan, awal dari segala sesuatu. Jadi Genesis Kejadian. Nah, tetapi dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bereshit, pada mulanya. Jadi ada perbedaan. Kenapa kok ngambil Bereshit? Nama-nama kitab dalam bahasa Ibrani itu mengambil nomina pertama pada ayat yang pertama. Kemudian kitab yang kedua adalah Shemot. Nah, Shemot itu artinya nama-nama. Tapi dalam bahasa Yunaninya, dalam Septuaginta dinamakan dengan Exodus. Maka kemudian bahasa Inggris menamakannya dengan Exodus, bahasa Indonesia menamakannya dengan Keluaran. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Imamat, Leviticus, ya, dari Lewi. Kemudian, tapi kitab Imamat ini itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Vayikra, dan dia mengambil. Nah, ini verba. Siapa yang memanggil? Yang memanggil adalah Allah. Kitab yang keempat, kitab bilangan. Nah, kitab bilangan ini lagi-lagi merupakan satu terjemahan dari kitab Septuaginta, yaitu Arithmoi, bilangan-bilangan. Tetapi bahasa Ibraninya adalah Bamidbar, jadi di padang gurun. Terus yang terakhir adalah Devarim, bahasa Ibraninya. Dan dalam Septuaginta itu Deuteronomi. Deutero itu 2, nomi itu nomos. Jadi secara harfiah second law. Tapi ini anehnya, tapi nanti ini lain kali kita akan bahas. Iya. Bahwa itu dinamakan kitab ulangan.
second law kok diterjemahkan kitab ulangan oleh LAI. Nah, ini menarik sekali. Dan saya bisa membayangkan bahwa orang-orang LAI ini keren-keren juga gitu. Iya. Tetapi yang kitab keempat tentang aritmoi, bilangan. Kenapa dikatakan sebagai bilangan? Tapi tentu saja kitab bilangan ini tidak hanya bicara tentang bilangan yang merupakan hasil dari sensus, tetapi juga membahas banyak kisah-kisah. Ya, misalnya ini adalah kisah yang dimana orang Israel itu melakukan perjalanan-perjalanan dan dicatat di situ ada sensus, ada pemberontakan orang-orang Israel dari Bani Korah melawan kepemimpinan Musa, ada pemberontakan dari saudaranya sendiri, yaitu Miriam dan Harun, ada juga peninggian ular di padang gurun, orang-orang yang mati karena dipatok ular, dan kemudian ada juga formula berkat, yang dimana formula berkat itu harus dihafalkan oleh semua gembala-gembala. Dan itu adalah sedikit highlight dari kitab bilangan. Dan tentu saja ada pertanyaan, kenapa bilangan? Tapi tampaknya itu kita simpen dulu. Kita mungkin bicara yang lain dulu. Silakan, Pak. Justru kita mau nanya dulu nih, Bu. Oke. Ya. Kan tadi dikatakan dalam bahasa Ibrani apa tadi, Bu? Bamidbar Ya. di padang gurun. Ya, di padang gurun. Ya. Kok kayaknya jauh banget, Bu, sampai di kitab dalam bahasa Inggris Numbers, dalam bahasa Indonesia bilangan. Ini nih jauh banget loh, Ya. dari padang gurun jadi bilangan, Ya. Bu. Karena Alkitab dalam bahasa Ibrani itu mengambil nomina yang pertama, bilangan 1 ayat 1 yang dimana ada Nomina di itu apa sih, padang. Bu? Nomina itu kata benda. Mohon maaf, Oh. kebiasaan jadi guru. Oh, iya. Oke, nomina. Dianggap semuanya udah tahu. Kata pertama di dalam kitab itu. Iya, kata pertama dalam kitab Kalau itu. kitab Kejadian kan kata pertamanya Bereshit. Bereshit Sehingga bara. namanya secara Ibrani ditulis kitab Bereshit. Nah, oke, kita Gitu. baca aja dulu. Bilangan 1 ayat 1. Ya, oke. Bilangan Supaya 1 ayat kenapa 1. kok dikatakan namanya Bemidbar. Oke, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai ini kan ya. Dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Ya. Jadi jelas mengambil satu kata benda nomina di padang gurun. Vayedaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinai. Jadi kata Bemidbar ini dijadikan nama bagi kitab yang keempat ini. Ya. Tapi penerjemah Septuaginta melihat satu tema dari kitab ini yang dimana di situ ada banyak sensus yang kemudian memberikan judul tema bagi kitab ini menjadi aritmoi, bilangan-bilangan. Tapi ada seorang rabi yang melihat bahwa penamaan aritmoi atau bilangan atau numbers itu adalah suatu penamaan yang tidak tepat. Oke. Karena tidak ada kata hitung dalam kitab bilangan. Bagaimana mungkin kalian mengatakan ini adalah kitab bilangan? Memang ada angka-angka, tapi kata menghitung itu nggak ada. Nah, yang berpendapat demikian adalah seorang Rabi Jonathan Sachs, ini bukunya, dan itu menarik sekali. Dan kita melihat bahwa Allah adalah sungguh pribadi sebagai panutan kita. Kalau kita sebagai umat Allah, kita selalu diajar untuk seperti Bapaknya. Allah Bapa kita adalah seorang pribadi yang sangat sopan. Ya, contoh ini, saya agak kembali ke belakang ya, dalam kitab Kejadian pasal 15. Yang dimana ada percakapan antara Tuhan dengan Abraham. Nah, Abraham itu mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan, aku adalah Allah yang berkuasa dan aku adalah perisaimu. Tapi di situ Abraham tidak memandang perkataan Tuhan itu menyenangkan hatinya. Tapi dia melihat, walaupun aku memiliki Allah yang menjadi perisaiku, tapi aku ini adalah orang yang terkutuk, ariri. Nah, di mana itu ketika Abraham itu menangis di hadapan Allah,
aku ini orang yang terkutuk. Hmm. Kejadian 15 ayat 2, Pastor Wijan. Kejadian 15 ya. Ya, ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Nah, dalam bahasa Inggrisnya juga mengatakan bahwa tidak memiliki anak, childless. Tetapi kalau ayat ini dibaca dalam bahasa asli Ibrani, kata yang diterjemahkan dengan childless atau tidak memiliki anak, gara-gara ada keterangan di belakangnya yang akan mewarisi aku adalah Eliezer. Berarti penerjemahan itu adalah penerjemahan yang kontekstual, tapi bukan penerjemahan harfiah. Penerjemahan harfiah, childless, tidak memiliki anak, itu dalam bahasa Ibraninya itu ariri. Aku terkutuk. Jadi bagi orang Semit, seseorang yang tidak memiliki keturunan dan dia mati, itu dia identik dengan orang yang dikutuk. Jadi walaupun Tuhan menyatakan, aku perisaimu Abram gitu. Abram tidak happy. Aku orang terkutuk karena aku mati tanpa anak dan yang mewarisiku adalah Eliezer. Dan melihat seperti ini, kemudian diteruskan dengan ayat ketiga, Pastor Wijan. Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Ayat 5, menarik. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Hmm. Ketika Allah menyatakan kekuasaannya di hadapan Abraham dan dia menyatakan dia adalah perisainya, dan Abraham tidak happy melihat itu, seharusnya Tuhan marah dong. Iya dong. Aku menyatakan aku melindungimu, aku perisaimu, kok kamu gak happy sih? Kamu kok ngurusin kamu sendiri sih? Kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang terkutuk gak punya anak, kok kamu mikirin dirimu sendiri? Nah, itu bagi Tuhan itu, Tuhan bisa mengerti kesedihan Abraham ini. Karena di masyarakat Semit, gak punya anak itu sama dengan terkutuk. Maka kemudian Tuhan mencoba menenangkan hati Abram ini. Yang dikatakan oleh Tuhan ini sangat menarik sekali dan sangat sopan. Bahasa Indonesia menulis, "Coba lihat ke langit." Seperti seorang bapak kepada anaknya yang kecil itu, ya. Nah, bahasa Inggris juga nulis look forward. Tapi ini bukan terjemahan yang harfiah. Terjemahan harfiahnya, aduh, keren sekali dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat sopan kepada Abraham. Abram, aku mohon kamu lihat ke langit. Ini dia penguasa segala semesta ya. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa Tuhan itu Raja Semesta, Melek Haolam. Ketika melihat komplain dari Abraham, Tuhan bilang begini, please deh, aku mohon kamu lihat ke langit. Habet na hasyamaimah. Nah itu adalah sebuah interjection. Kalau Anda mempelajari ilmu linguistik, interjection itu adalah permohonan Tuhan kepada Abraham. Coba kamu lihat ke langit. Aku mohon kamu lihat ke langit. Hitung itu. Kamu gak bisa hitung kan? Nah nanti itulah yang akan menjadi keturunanmu. Ya. Nah Abraham mendengar itu, kok bisa-bisanya sih Tuhan itu memohon kepadaku untuk memandang ke langit. Jadi dengan dia mengerti, mendengar suara Tuhan yang demikian indah, dia langsung aja, iya aku percaya Tuhan. Nah dari situ kepercayaan Abram ini terbangun. Nah jadi di sini adalah satu bukti yang pertama bahwa Tuhan itu sangat sopan kepada umat ciptaannya sendiri yang sebenarnya debu dan abu. Tapi Tuhan itu menganggap Abram itu
seperti seorang yang equal dengan dirinya. Bicara, kalau kita bicara sesama teman, saya selevel dengan Pastor Wigan, saya bicara wajah ke wajah. Jadi dia begitu melihat Abraham ini sangat berharga. Nah, contoh yang kedua, yaitu ketika Tuhan itu melihat pertobatan dari Yakub. Betul-betul melihat pertobatan dari Yakub, kemudian Tuhan mengatakan, namamu sekarang bukan Yakub, namamu sekarang Israel. Pastor Wigan, Kejadian 32 ayat 28. 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Oke. Satu lagi ayat yang sangat indah. Keluaran 4 ayat 22. Pastor Wigan. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Wow, keren ya. Jadi Yakub yang adalah dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan bangsa yang besar menjadi bangsa pilihan Tuhan, Amsigula. Dia tidak dinamakan lagi Yakub, tapi namanya adalah Israel. Israel itu artinya yodnya itu untuk menunjukkan dia laki-laki. Kemudian Sar, Sar itu adalah prince. Ada kata Sarah artinya princess. Jadi Sar untuk bentuk laki itu prince. Kemudian ada El. Berarti Tuhan menempatkan Israel sebagai anaknya, bahkan anaknya yang sulung. Kalau Tuhan adalah Melek Haolam, Raja semesta, jadi anak-anaknya ini apa? Pangeran dong. Iya. Ya kan? Pangeran. Jadi persis seperti nama Israel, pangerannya Allah. Kalau engkau semuanya umatku ini adalah para pangeran Allah, di mata Tuhan, you're not just a number for me. Jadi Pastor Wigan, are you a person or number? Person kan? Yeah. Nah, demikianlah Tuhan memandang kita itu sebagai person. Nah, ada kata hitung dalam bahasa Ibrani itu beberapa kata, ada safar ya, dari kata membentuk kata sofrim, menghitung, ada kata mene. Tapi untuk menghitung, untuk menyensus orang-orang Israel itu nggak pakai kata hitung. Oke. Apa jadi? Pakainya itu sebuah kata yang sangat menarik, yaitu apa? Seu et ros, angkat kepala. Nah, angkat kepala, seu et ros, ini adalah sebuah kata idiom yang nggak bisa diartikan secara harfiah, ya kan? Jadi harus diartikan secara makna bahwa itu yang dimaksud adalah cara menghitung. Jadi ketika menghitung orang-orang Israel, Tuhan nggak pakai cara hitung matematika. Tuhan tidak memakai cara hitung angka-angka, tetapi mengangkat kepala. Karena kepala yang terangkat adalah kepala-kepala dari anak-anakku. Nah, hari ini sensus dunia, ya. Jumlah penduduk dunia itu pada tahun ini kira-kira 7,9 miliar. 1,7-nya dari China. Ya. 900 jutanya dari Brasil, terus kemudian India, Amerika, Indonesia mungkin nomor 5 ya. Semua bicara mengenai number. Tidak ada istilah dalam bahasa manapun yang membedakan menghitung angka dengan menghitung orang. Tetapi dalam bahasa Ibrani ada perbedaan menghitung angka dan menghitung orang. Untuk menghitung orang memakai seu et ros. Angkatlah kepala mereka. Aku mau tahu jumlahnya. Nah, jadi sebenarnya istilah bilangan atau numbers atau aritmoi itu tidak cocok dengan tema yang menempatkan bahwa anak-anak Tuhan itu adalah para pangeran-pangeran Tuhan.
Begitu. Waduh. Waduh, ini Baru penjelasannya. baru di awalnya aja ternyata udah keren banget ya. Jadi di situ mau disampaikan bahwa sebetulnya nama bilangan itu kurang cocok. Karena Itu terjemahan yang salah. salah terjemahannya itu. Karena ternyata hitung di situ tuh bukan sekedar Hitung angka. kalau ngitung angka ya, lu nomor 28 berapa? Lu nomor berapa kan? Gue nomor berapa kan? Jadi Iya. people are just numbers kan nggak Iya. keren kan? Kalau Padahal- Anda generasi dengan saya, ada lagunya Tutu. Dia suka sama perempuan, Hah. tapi perempuan itu nggak dikasih namanya, tapi dia kasih Kasih nama nama. 99. Ingat nggak lagu itu? Iya iya tahu. Jadi People are not just numbers, Yes. kan? Kenapa people are not just numbers? Because karena Allah sangat sopan, Iya. ya kan? Dia menempatkan manusia itu bukan sejumlah angka tapi sebagai orang. prince and princess. Bang, Waduh. aplikasinya nih Bang. Gimana? Aplikasinya untuk kita hari ini. Ini baru pembukaannya udah ada Iya. aplikasi ya, keren kan? Aplikasinya adalah dari apa yang Ibu Rita paparkan Hmm. tadi. Kita gereja seringkali tanpa sadar Iya. we see people as Numbers. numbers. Kita hanya senang melihat orang banyak yang datang. Aduh. Kita hanya senang lihat bangkunya penuh. Hmm. Tapi sekarang jadi pertanyaan kita, apakah kita betul-betul melihat mereka as a people? Betul. As a Betul. people of God, bukan hanya sekedar untuk manasin bangku gereja, Hmm. tapi apakah kita melihat mereka sebagai pangeran-pangerannya Tuhan? Wah, ini Boleh nggak saya juga? Ayo dong. Saya diberkati banget. Jadi baru pembukaannya kita udah happy banget. Kalau saya ngeliatnya begini, lanjutin Pastor Wigan ya. Jangan melihat jemaat itu hanya sebagai angka, tapi hitunglah. Artinya bawalah supaya mukanya terangkat, Iya. supaya mereka happy dengan keberadaan mereka di tempat kita. Dipenuhi dengan firman Tuhan, dilayani dengan baik, dibimbing dengan baik, Iya. bikin mereka terangkat. Supaya mereka sadar bahwa mereka adalah putra-putra, prince dari yang maha tinggi. Jadi ini bukannya berarti tidak boleh menghitung jumlah kehadiran ya. Ya, Enggak, bukan. bukan itu tentunya saudara ya. Tetapi nafasnya adalah kita harus melihat mereka sebagai domba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, untuk kita rawat, untuk kita kasih makan, untuk kita didik, bukan sekedar numbers. Satu lagi boleh nggak? Ayo bang. Saya dapetin gini juga. Kalau Allah adalah pribadi yang begitu sopan untuk bicara, dia bilang, mohon, kau lihatlah ke atas. Luar biasa kan? Kalau Allah pribadi yang seperti itu, dia merindukan supaya kita menjadi serupa dengan dia, maka ayo dong praktekin. Kita harus sopan bahkan kepada orang yang bawahan kita. Yes. Ya kan? Kepada bawahan kita juga harus sopan kepada anak kita. Orang tua boleh marah, Iya. tapi tetap marah dengan sopan. Marah bukan dengan ngeluarin kalimat-kalimat yang membunuh jiwa anak itu nggak sopan. Marah karena ngamuk itu nggak sopan. Marah harus karena mendidik. Kalau Tuhan sangat sopan, kita harus juga sangat sopan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang ingin bertanya, jangan bertanya di kolom YouTube, tetapi ada nomor WhatsApp di layar saudara. Saudara bisa WhatsApp ke nomor itu, karena ini ada beberapa pertanyaan kayaknya ada di layar live chat YouTube ya, tetapi sekali lagi saudara WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara. Ya. Nah, oke, kita mau teruskan nih. Oke, ya jadi kita sudah dapatkan satu insights bahwa perhitungan angka dalam Alkitab itu tidak, bahwa jiwa manusia itu not the matter of numbers, tapi terlebih dari keberadaan manusia itu sendiri. Nah, di Alkitab betul-betul ada yang namanya menghitung orang. Ya, itu ada dalam 2 Samuel 24 ayat 1. Oh iya, ini Yang dimana saat itu Daud pada puncak kejayaan. kejayaannya,
dia ingin menghitung jumlah dari penduduk yang ada di dalam kekuasaannya. Iya. Dan itu dibiarkan Tuhan. Bahkan dipersuasi. Ya. Dan ketika Daud menghitung dari jumlah penduduknya itu, kata yang dipakai itu bukan seu etros, angkat kepala. Iya. Tetapi betul-betul menggunakan kata hitung, mene. Oke. Ya. Ketika Daud untuk kekuasaan dirinya, untuk kesombongannya, Alkitab menulis dengan kata hitung, the matter of number. Tapi ketika Tuhan menghitung kita, itu bukan the matter of number, tapi untuk seu etros, untuk mengangkat kepala. Apa sih arti dari mengangkat kepala ini, Pastor Wigan? Nah, itu ada di dalam Mazmur 27 ayat 6. Oke. Mazmur 27 ya. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi apa maksud dari orang-orang yang tegak kepalanya? Adalah orang-orang yang menang dari musuh-musuhnya. Dan kemudian ada orang yang bersorak-sorai. Ada kebahagiaan di situ, ada riang-riang di situ, ada nyanyian di situ, ada pujian bagi Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang diangkat kepalanya oleh Tuhan. Nah, nggak usah kita bicara tentang apa yang ada di Alkitab. Dalam gambar-gambar sekuler pun, dalam gambar-gambar history, misalnya kalau ada gambar Julius Caesar, nggak ada Julius Caesar itu yang patungnya itu menunduk, tetapi kepalanya terangkat. Nah, karena kepala yang terangkat adalah orang yang menang melawan musuhnya. Wah, luar biasa sekali. Nah, saudara, ya kalau yang mau nanya, ya ini ada banyak kisah-kisah menarik di kitab Bilangan, tapi kita nggak mungkin membahas satu persatu. Tapi kalau saudara tanya, nanti kita akan bahas glimpse. Nah, Ibu Rita, saya mau masuk ke Bilangan pasal yang ke-6 nih. Nah, ini yang udah ayat langganan nih ya. Ayat langganan doa berkat. Iya. Nah, coba ya saya akan bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Pertanyaannya, Bu, ini masih relevan kan dengan zaman sekarang? Masih relevan. Dan ini karena suatu berkat, dan berkat itu tidak akan pernah dibatalkan. Jadi secara maknawi, secara pengajaran, secara etika, apa yang ditulis dalam kitab Torah ini tetap akan menjadi satu pengajaran yang besar bagi kita, dan formula berkat ini tidak akan pernah berubah. Nah, apa sih yang maksudnya itu Tuhan memberkati engkau dengan menyinari dengan wajahnya? Nah, Alkitab itu memiliki satu formula bahwa di hadapan wajah Tuhan itu artinya berkat. Ketika meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, itu adalah meninggalkan berkat. Di hadapan wajah Tuhan itu artinya berkat yang dimana orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu selalu diungkapkan dengan bahwa mereka itu bertemu Tuhan panim el panim. Contohnya adalah Musa yang dikenal Tuhan muka dengan muka. Jadi ketika kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga, kita akan selalu dapat memandang wajah Tuhan, dan kita akan pada saatnya nanti akan memandang wajah ke wajah, panim el panim. Ulangan 34 ayat 10. Pastor Wigan. Ulangan 34 ayat yang ke-10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ya. Nah, kalau di hadapan wajah Tuhan saling memandang, dan di situ adalah berkat.
Jika cuman memandang dan yang satu bisu, cuman Tuhan aja yang berbicara, berarti di situ ada ketidakekualan. Suatu hubungan, kedua belah pihak harus bisa sama-sama bicara. Nah, kalau bisa sama-sama bicara, itu di situ ada kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Dan Tuhan selalu mendengar ketika umatnya itu mau mengungkapkan pendapatnya. Nah, bukan hanya berhadapan muka dengan muka, tapi berhadapan mulut dengan mulut. Apa sih artinya berhadapan mulut dengan mulut? Kita dapat mempelajari itu banyak hal di Alkitab itu, bahwa kadang-kadang Abraham pernah berdebat dengan Tuhan, Musa pernah berdebat dengan Tuhan, bahkan Tuhan itu selalu mendengar. Nah, jadi bukan hanya wajah, tapi mulut dengan mulut, yang artinya manusia itu juga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya di hadapan Tuhan. Nah, ini ditulis juga di Bilangan 12 ayat 8. Jadi ada banyak hal yang menarik di kitab Bilangan ini. Bilangan 12 ayat 8 ya. Ini langsung terganggu nih, tapi coba lanjut dulu. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Wah, ini tentang pemberontakan Miriam ini. Jadi tentang pemberontakan Miriam. Aku itu berhadap-hadapan muka dengan Musa. Kalau aku ngomong sama Musa kayak temen, tapi bisa-bisanya kamu ngata-ngatain Musa hambaku itu. Nah, Tuhan sedang menegur Miriam dan Harun. Ya, oke. Pastor Ruli. Saya mau nanya gini nih. Kan kita kan manusia. Kalau Musa oke lah, dia kan guru ya. Nah, kita nih di Indonesia ini kan bukan siapa-siapa. Apa memang kita ini juga dianggap berhadapan muka dengan muka sama Tuhan, bahkan berhadapan bibir dengan bibir, mulut dengan mulut sama Tuhan? Pantas nggak kita ngomong begitu? Ya. Kejadian 1 ayat 26 itu adalah mula pertama Allah menciptakan manusia, yang dimana saat itu belum ada pembagian bangsa-bangsa, belum ada pembagian bahasa-bahasa, yang dimana penciptaan Adam itu adalah juga merupakan cikal bakal dari kita semua. Di situ Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan muka kita. Bahkan di kitab Mazmur mengatakan kita diciptakan hampir seperti Allah. Nah, kalau kita diciptakan hampir seperti Allah, artinya memang Tuhan itu menempatkan manusia itu memiliki kemuliaan. Jadi kita itu bisa bicara panim el panim seperti kepada temannya. Kalau saya berteman sama Pastor Wigan, ini kan kita lagi ngomong serius nih. Kalau enggak ya lulu gue kan. Saya bisa ngomong salah lu gitu kan. Nah, itu adalah pembicaraan teman antar teman, yang dimana Tuhan justru menempatkan kita setara dengan dirinya ketika berbicara, wajah ke wajah, mulut ke mulut. Bahkan Abraham bisa mengoreksi Tuhan, Musa bisa mengoreksi Tuhan, dan itu menarik sekali. Jadi jangan dilihat pakai kacamata etika kita ya, ungguh-ungguh kita itu jangan dari situ. Kita harus kembali kepada makna yang didapat di dalam Alkitab. Jadi, bahkan gitu ya. Tuhan bisa memohon kepada kita, mohon Abraham lihat ke langit. Nah, kalau misalnya tadi Ibu udah jelasin, jangan kita juga ngerasa minder bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan Abraham, kita bukan Musa, jangan gitu. Kita harus kembali kepada 126, Kejadian 126, kita dicipta segambar serupa dengan dia. Bu, thank you. Bang, ini sambil kita jawab pertanyaan, karena ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, tetapi pertanyaan yang kebetulan lagi kita omongin topiknya, jadi saya duluin ya, supaya tidak loncat-loncat. Bu, ini yang pertama, bagaimana dengan anggapan bahwa bilangan 6, 2, 3, 2, 4 tadi, yang ucapan berkat itu, ini hanya milik atau untuk orang Israel saja, sehingga harus diucapkan dahulu untuk orang Israel, baru kemudian untuk orang percaya. Apakah benar demikian?
penempatan the chosen people memang pada awalnya dikenakan kepada orang Israel saja. Tetapi kalau Anda membaca dalam kitab Perjanjian Baru bahwa the chosen people itu bahasa Ibraninya itu adalah Am Segulah. Ya. Rasul Petrus mengatakan, ada lagunya nih, 1 Petrus 2 ayat 9. Pastor Wigan. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, itu imamat yang rajani. Iya, betul. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi memang Tuhan menempatkan Israel itu sebagai anaknya yang sulung. Tapi di Perjanjian Baru, Anda ingat ada satu kali Rasul Paulus itu mengatakan, kita juga orang-orang Goyim, orang-orang non-Israel, itu juga menjadi anak-anak Allah dengan cara apa? Adopsi. Jadi yang artinya, ketika orang yang diadopsi untuk menjadi anak Tuhan ini, dia pada saatnya juga akan mendapatkan berkat yang sama, equal dengan bangsa yang sudah dipilihnya, dan itu dikonfirmasi oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi gelar itu juga diberikan kepada umat percaya. Iya. Pastor Wigan. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Bu. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Pertanyaannya, bagaimana Musa bisa dikatakan bertemu muka dengan muka? Karena menurut 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Oke. Allah. Jangan. Tidak dapat Oke. begini. Musa itu benar-benar melihat Allah. Dengan cara apa? Pada saat itu ada yang namanya dalam ilmu teologi itu disebut dengan teofani. Iya. Ya. Iya. Teofani itu adalah penjelmaan Allah di dalam Perjanjian Lama melalui Mal'ah Adonai. Jadi malaikat Tuhan besar-besar ini, itulah yang dapat dilihat oleh Musa. Iya. Nah, dengan cara itu Musa berhadapan dengan Allah dengan cara teofaninya ini seperti kepada temannya. Tapi Musa tahu ya bahwa dalam teofaninya itu sebenarnya bukan Allah yang sebenarnya, bukan keberadaan Allah yang sebenarnya. Ada satu kali Musa itu bertanya, tunjukkan kemuliaanmu kepadaku. Nah, kemuliaan dari sisi manusia itu apa? Apa bagian dari tubuh kita itu yang paling mulia? Wajah kita. Iya. Jadi Musa itu minta, aku ingin melihat wajahmu yang sebenarnya. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu gak bisa lihat wajahku. Kalau kamu lihat wajahku, kamu nanti mati. Tapi di situ ada ceruk gunung. Bersembunyilah di situ. Nanti aku akan memperlihatkan punggungku. Nah, jadi Alkitab ketika mengatakan panim el panim, itu adalah betul-betul melihat wajah Allah dalam bentuk rupa teofani, atau disebut juga dalam bahasa teologis itu dengan kristofani, penampakan Kristus di dalam Perjanjian Lama. Itu. Oke. Jadi kalau gitu sebenarnya jawabannya ada dua. Ibu udah jelasin dua hal. Satu, bahwa Musa ketemu betulan dengan Allah. Itu terjadi. Itu fakta. Dan yang kedua, berhadapan muka dengan muka itu juga adalah suatu idiom. Idiom. Iya. Kedekatan. Ya, kedekatan, menggambarkan kedekatan. Gitu ya. Jadi ada dua makna ya. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Shalom mau bertanya, kenapa kalau bilangan 1 jika dihitung secara kalkulator itu ada selisih? Saya belum pernah hitung sih Bang, jujur ini. 600.000 selisih apa itu ya? mengenai 600 berapa orang itu kan? Iya. Nah, exactly-nya Iya.
Itu sebenarnya masuk ke angka, sebentar, saya ada catatan ini. Exactly, angka exactly. Tunggu, tunggu. Ya. Rp600.000 sekian gitu kan. Ya, Iya. memang kita nggak ngitung kan. Tetapi kalau misalnya 600.000 sekian orang laki-laki yang mengangkat senjata, bisa kita bayangkan bahwa itu pada umur 20-an ke atas, dan masing-masing kalau punya istri, jadi 1,2 juta. Kalau satu pasangan punya anak satu orang tua katakanlah 200 ribuan, jadi 2 juta. Jadi perkiraan hasil sensus yang ada di kitab bilangan itu memang betul mendekati angka 2 juta. Kalaupun ada selisih, tentu saja ada selisih. Iya. Hmm. Oke. Bang, kita terus ke pertanyaan sambil membahas nih Ya, Bang ya. ya. Apakah masih ada dalam sistem keimamatan Lewi yang berlaku bagi pendeta masa kini? Misalnya pendeta jangan berbisnis dan lain sebagainya. Wah, ini kebetulan kita bilangan memang membahas dan mengatur juga ya tentang keimamatan Lewi. Oke. Bu, mungkin ada jawaban dulu, nanti mungkin Pastor Rudi Ya, juga. sebenarnya kekristenan perjanjian baru bukan soal boleh dan tidak boleh. Tetapi ini adalah seperti hukum itu sebenarnya bukan untuk boleh dan tidak boleh, tetapi untuk apa, Pastor Roli? Kesedapan hidup. Kesedapan hukum. Kesedapan itu sedap. Jadi soal peraturan sebenarnya ya. Kita tahu sendiri bahwa memang kalau diterapkan seperti zaman dahulu, orang Israel hari ini pun nggak bisa menerapkan seperti apa yang ada di Alkitab. Karena mereka sudah nggak punya bait Allah lagi yang tidak bisa memiliki imam besar lagi. Ya. Jadi kalaupun mereka itu ada tokoh-tokoh agamanya, mereka hanya disebut para rabi. Nah, yang persoalan itu seringkali di banyak tempat jabatan Lewi itu diambil sebagai seolah-olah hak untuk dapetin keuntungan. Contohnya, saya jadi takut ngomongnya. Sebagai Lewi terus merasa berhak untuk menerima persembahan untuk kepentingan sendiri misalnya. Itu menjadi kacau. Karena Tuhan juga udah sebutin, bahkan Imam Eli sama anak-anaknya 2 yang berlaku seperti itu. Ini beneran imam loh, yang waktu itu hidup di dalam penunjukan Tuhan sendiri. Waktu dia pakai posisinya untuk kepentingan dirinya, mati mereka bertiga. Nah sekarang gimana caranya setelah sekian ribu tahun masih ada lagi orang-orang, termasuk yang di Indonesia, terus masih ngambil keuntungan dengan cara yang salah begitu. Yang begitu yang nggak boleh. Oke, Bang, saya mungkin mau menjawab juga nih ya Bang ya. Ini saya mau memberikan mungkin dari sisi yang lain nih Bang. Jelas kalau ditanya tentang keimamatan Lewi, menurut saya itu memang sudah berakhir ya. Kita sudah tidak perlu perantara lagi. Kristus perantara kita, itu sudah jelas sekali. Bahkan tadi ayat yang tadi udah dibaca juga ya sama Ibu Rita, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 jelas bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi setiap saudara adalah imam. Nah sekarang kan, tapi sekarang pokok persoalannya kan gini ya. Ini kalau saya lihat dari pertanyaannya ya, intinya kan kalau dulu Lewi itu kan tidak boleh bekerja, tetapi menerima hasil. Nah, kenapa kok nerima? Karena nggak punya tanah. Iya, karena tidak punya tanah. Nah, sekarang simpelnya ngomong gamblangnya, pendeta hari ini gimana deh? Nah, ini kan gini persoalannya. Nah, saya harus menjawabnya gini, bahwa apakah pendeta boleh berbisnis atau tidak? Again, memang betul bukan soal boleh atau tidak boleh. Di sini menurut saya masing-masing orang akan bisa punya jawaban yang berbeda-beda. Ada yang Tuhan izinkan, ada yang Tuhan tidak izinkan. Di sini dia mesti punya kepekaan. Ya.
kita juga harus melihat tuh gini. Mungkin ada yang bilang, Paulus juga jadi tukang kemah. Iya, betul. Tapi Paulus dagang kemah itu hanya terjadi ketika dia di kota Korintus. Tidak ada catatan di kota lain dia juga bikin kemah. Kenapa saat itu dia harus sampai bikin kemah di kota Korintus? Nah, makanya kalau kita lihat kitab 1 Korintus, jemaat Korintus ini paling dalam tanda petik, paling dablek. Ya. Trader semua. Ya, makanya Paulus memutuskan untuk konteks kota Korintus, dia tidak mau terima persembahan. Dia bikin kemah. Tapi gimana untuk kota-kota lain? Enggak tuh. Untuk jemaat di Filipi, Paulus terima. Semua para rasul, Petrus semua, memang mereka menerima uang persembahan dari jemaat. Bahkan kalau kita lihat di konteks 1 Korintus pasal yang ke-9, ketika Paulus bilang, sebenarnya aku ini berhak loh terima dari kamu, tapi aku memutuskan tidak. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya, saya mau kasih jawaban yang yang balance dari semua sisi ya, bahwa memang ada orang ya, ini nih bukan soal keimamatannya, tetapi ini bicara fungsi. Ada orang yang bahasa sekarang nih dalam tanda petik full timer gitulah ya, full timer. Walaupun saya sebenarnya kurang setuju dengan istilah itu, tapi oke, let's say sekarang orang yang digaji sama gereja gitu ya, full timer gitu. Nah, ini sebenarnya bukan soal itu Lewi. Yang nggak full timer bukan Lewi. Sebenarnya bukan di situ. Persoalan kita bukan pada keimamannya, bukan pada keimamatannya, tetapi pada fungsinya saja. Yang saya juga jadi, kalau Pastor Wigan ngomong begitu, saya juga jadi gemes. Gini loh, sering banget orang merasa bahwa dia Lewi, kemudian dia nggak mau kembangin diri. Yes. Alasannya, sebenarnya malas. Iya. Tapi alasannya dia Lewi. Ini kan juga jadi penyelewengan kan. Dan itu kan juga terjadi kan. Yes. Nah, jadi bukan soal boleh nggak boleh, tapi soal sebetulnya apa sih motivasimu yang sebenarnya gitu loh. Iya kan? Iya. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, kalau boleh saya tambahkan. Iya, Bu. Paulus ini pelayanannya itu model amatir. Apa sih amatir itu? Amatir itu kan nggak digaji. Nah, bedanya sekarang anggap amatir itu tidak tertraining dengan baik gitu ya. Tidak memiliki skill dengan baik, itu namanya amatir sehari ini. Padahal kata amatir itu bukan skillnya kurang, tapi amatir itu dari kata amator. Apa sih dari kata amator itu artinya? Amator itu adalah kekasih. Nah, kata kekasih itu dari kata amore, dari kata cinta. Nah, kalau dia melayani Tuhan, maka dia nggak mau terima gaji. Itu adalah hal yang dipilih oleh Paulus. Tapi ini nggak boleh dikenakan kepada semua hamba Tuhan dong. Ini adalah pilihan dari Paulus sendiri. 1 Korintus 9 ayat 18. Pastor Wigan. Iya. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, itu kan keren juga. Jadi orang itu bisa memilih jalur apa dia melayani. Jalur profesional atau jalur amatir. Nah, ini pilihan. Jadi kita mau panggilannya itu di mana? Jadi kita tidak dapat harus menyeragamkan dari setiap hamba Tuhan dalam pemilihan pelayanannya. Itu jangan dimutlakin ya. Jangan dimutlakin ya. Gitu ya, jangan dimutlakin. Iya. Oke, next question. Ini yang berhubungan dengan kitab Bilangan lagi. Ini mungkin tidak bisa semua pertanyaan kita jawab nih. Jadi mohon maaf, soalnya ada yang udah bilang mohon maaf agak menyimpang. Nah, ini kita kagak bisa jawab nih karena nggak ada waktunya. Oke. Bilangan 21 ayat 9. Kenapa Tuhan justru suruh Musa membuat patung? Bukankah Tuhan paling benci dengan patung? Okay. Ini yang ular tembaga ya, Bu ya? Ular tembaga nih pasti. Iya, oke. Bukan cuman itu saja dong. Ketika Tuhan itu menyuruh Musa membuat tabut perjanjian, kan dia buatlah patung malaikat yang
kerubim yang kepaknya terangkat. Nah itu kan juga patung. Nah sekarang itu bukan masalah patungnya. Ketika patung itu dijadikan ilah selain Allah, nah itu yang masalah. Tapi patungnya sendiri itu nggak masalah. Tapi kenapa kok di Bilangan pasal 21 itu ada kisah yang dimana orang-orang Israel itu memberontak kepada Musa dan kemudian mereka dipatok oleh ular dan mati. Nah, Alkitab itu selalu ada pengulangan yang terjadi. Bukankah ini adalah sebuah pengulangan yang terjadi di Taman Eden? Israel hari itu ada di Edennya sendiri, di padang gurun, yang dimana Tuhan itu memelihara kehidupan mereka dengan adanya mana, tiang api, tiang awan, ada batu yang mengeluarkan air. Nah itu ada di Edennya mereka sendiri. Tapi ada saja mereka itu pokoknya aku berontak, aku nggak happy, aku sekarang kamu nggak cocok jadi pemimpinku Musa. Nah akhirnya mereka dipatok oleh ular. Nah ini seperti juga yang terjadi pada Adam ketika dia memberontak kepada Allah. Akhirnya dia dipatok oleh ular dan mati. Jangan kamu makan buahnya darinya. Nah itu siapa yang bicara? Tuhan. Tapi kemudian kata-kata itu dibalik oleh iblis, oleh si ular itu. Kamu kalau makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ketika Adam ingin seperti Allah dan itu suatu pemberontakan, hasilnya apa? Adam hari itu mati. Nah, mati dipatok ular. Tapi kok Adam waktu itu nggak mati? Karena ada kematian tukar guling di Taman Eden. Sama juga yang di padang gurun ini. Orang-orang yang memandang ular yang ditinggikan oleh Musa ini, memandang dengan iman, lalu mereka dapat sembuh. Tapi kenapa kok sepertinya ini seperti kayak penyembahan kepada patung? Bukan, ini sebenarnya bukan penyembahan kepada patung, tapi ini adalah suatu tipologi. Yang dimana tipologi itu di Perjanjian Baru digenapi, yang dimana orang-orang ketika melihat musuh si ular itu ada tergantung di kayu itu, mereka akan selamat dari kematiannya. Nah, ada satu hal yang menarik antara ular dan pengenapannya oleh Yesus sebagai Sang Mesias. Kata ular dalam bahasa Ibrani itu nahas. Ya. Nahas nilai gematriannya itu 358. Sedangkan kata Mesias dalam bahasa Ibrani itu adalah Masyah. Kata Masyah nilai gematriannya juga 358. Loh kok sama? Nah, jadi Alkitab itu ada banyak makna-makna yang hidden meaning tapi bisa digali. Dan kalau digali ini luar biasa sekali. Manusia terperdaya oleh ular. Harus ada obatnya. Ya. Ular adalah lambang kutub. Yesus mengambil kutub itu. Nah, manusia yang harus mati karena tergoda oleh ular, harus ada penyembuhnya, Sang Mesias. Jadi ada pengulangan Kejadian 3 ayat 15, yang dimana Tuhan bersabda demikian, aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada permusuhan antara putra dari perempuan ini dan kemudian permusuhan dengan si ular itu. Jadi ini pengulangannya di padang gurun. Penggenapannya di Perjanjian Baru yang dimana ular disembuhkan dengan Mesias yang nilai gematriannya sama-sama 358. Itu aplikasinya udah seru tuh, udah langsung seru. Jadi kalau gitu kan kita sebagai orang-orang tebusan kan diharap untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan jadi gampang. Jadilah penawar racun. Ya, penawar racun. Jadilah penawar racun. 358. Ya kan kalau kita sebagai orang tebusan kemudian menjadi racun buat dunia ini, ya
hancur namanya ya kan. Betul. Jadilah penawar racun. Oke. Amin. Mungkin kita hanya bisa bahas satu pertanyaan lagi, Bu. Oke. Bisa dijawab dengan singkat ya ini. Oke. Saya mau tanya kenapa di Bilangan 12 ayat 11 Harun memanggil Musa dengan panggilan tuanku, padahal Musa kan adiknya Harun. Oke. Jadi ini adalah satu authority yang dimana Tuhan memang memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Iya. Jadi itu memang authority. Iya, ini berkenan dengan otoritas ya. Ya. Oke. Jadi gampang saja. Ya, oke baik. Wah, saudaraku, tanpa terasa 1 jam sudah berlalu ya. Dan terima kasih Ibu Rita atas kebersamaannya. Kita semua belajar banyak. Saya percaya saudara juga belajar banyak. Mungkin ada closing statement, Bu. 1 kalimat. Kalau 1 kalimat nggak bisa nih. Oke, yang pasti kita menemukan ada banyak hidden meaning dalam setiap kitab Torah, yang dimana kitab Torah itu adalah sebuah buku filsafat sekaligus buku iman. Dan kita mendapatkan cara-cara berpikir, insights, juga kebenaran-kebenaran rohani yang ada di dalamnya. Termasuk di kitab Bilangan ini yang dimana Tuhan menempatkan kita sebagai princess dan prince bagi dia, dan kita bukan sekedar hitungan nambah. Kalau Allah itu adalah pribadi yang begitu sopan, yang dituntut dari kita adalah pribadi-pribadi yang juga sopan. Kalau ternyata Mesias itu adalah penawar racun, jadilah penawar racun. Gitu kan yang diminta sama Tuhan. Asik. Oke, terutama untuk siapapun kita, don't see people as numbers, ya, see people as people. Mereka ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang sangat mahal. Khususnya kalau ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang juga menyaksikan acara ini, pastikan bahwa kita bukan hanya sekedar senang kalau kita ngelihat bangku gereja kita penuh. Ya, don't see them as numbers, but see them as God's people. Oke. Thank you sekali lagi Ibu Rita atas kebersamaan kita. Saudara, minggu depan seru. Pastor Benny yang udah sering kali juga bersama kita baru mengeluarkan bukunya nih. Ya, Gereja Sebenarnya. Dan minggu depan, Bang, kita bakal bincang-bincang sama Pastor Benny. Kita mau tanyain nih, Bang, Mengenai buku ini itu apa ya? nih, Bang, Oke. isinya, Bang, ya. Oke. Tentunya nanti kalau saudara mau dapatkan bukunya, tunggu minggu depan, saksikan kembali minggu depan di We Talk No I But We, Let's Talk Together. God bless you. You made the birds to sing and bells to ring when I gave you my heart. You
is worthy to be praised. And I will praise you, for you are worthy of praise. I will sing to you and worship all through the day. And I will praise you, for you are worthy of praise. Jesus, you are